Sekarang aku mau nanya, ada nggak orang-orang cerita sama antum dulu ya, emak itu ya, bapak itu ya, dulu tuh nggak bisa makan. Ceritanya sampai happy. Bangga. Iya. Dulu ya, bapakmu tuh jualan es, pernah nggak? Iya. Semua orang-orang yang dulunya sengsara bisa cerita dalam keadaan berbangga-bangga, karena itu sudah selesai. Bagi mereka itu sebuah cerita yang menarik. Tapi kalau ada orang mental illness, dia nggak bisa cerita. Dan itu serem sih, Ustaz. Maksudnya kalau ketika kita tuh, di sini kalau kita lihat Ma'isyatan Donka, sifat mausuf bener-bener tadi spesifikasinya adalah kehidupan yang sempit, bukan hidupnya sempit. Betul. Nah, aku ngeliat Ustaz tuh pernah bilang bahwa kalau kita itu palu, maka kita akan menghidupi, memandang semuanya itu paku yang perlu dipukul atau dicongkel. Betul. Nah, kalau misalnya orang tuh kepikirannya udah kapitalis banget di kepalanya, duit. Semua produk. Semua permasalahannya itu pokoknya nyelesainya duit. Orang transaksional, itu kan. Istri pokoknya gimana caranya bisa diperalat. Anak gimana caranya, itu serem sih. Jadi makanya itu juga akan menyebabkan orang hidupnya sempit karena dia nggak memandangnya itu bukan sesuai dengan yang benar gitu. Misalnya aku mau nanya sama antum, orang yang datang ke psikolog itu biasanya orang kaya atau orang miskin? Banyak kan orang kaya. Orang kaya. Oh, iya, kenapa? Karena orang kaya yang punya banyak masalah, dan kadang-kadang masalah kita bilang kayak gitu doang. Tapi bagi mereka itu sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena Ma'isyatan Donka itu seperti itu. Sedangkan coba lihat ya, ada orang nggak bisa beli tapi pengen. Mana yang lebih parah? Ada orang nggak bisa beli tapi bisa nikmati, dengan orang bisa beli nggak bisa nikmati. Bisa beli dan nggak bisa nikmati. Lihat ya. Selama kita itu pengen sesuatu, kita akan cari. Dan itu menjadi kebanggaan buat kita, menjadi suatu usaha buat kita, menjadi alasan bagi kita untuk bangun pagi. Aku pergi ke Ka'bah, terakhir aku doa, ya Allah, itu tanah di bawah tuh, ya Allah. Kalau bisa ya Allah, wah udah rencana tuh. Dan itu membuat aku senang. Membuat aku bangun pagi, aku bisa mikirin. Aku bisa mikirin dakwah, aku bisa mikirin apa yang aku bisa buat dengan dakwah di situ, aku bisa buat dengan apapun, itu sudah pandangan. Tapi bayangin ya, ada orang-orang yang sudah punya tapi nggak bisa nikmatin. Itu lebih stres. Contoh lagi ya, antum sekarang nggak bisa makan rendang, nggak bisa beli rendang, tapi bisa makan rendang. Lebih parah mana sama orang yang sudah rendangnya di depan mata tapi nggak bisa nikmatin. Paham gak sih maksudnya? Dia punya rumah luas, tapi itu nggak membuat dia bahagia. Paham gak sih maksudnya? Sementara ada orang-orang yang kalau aku punya rumah luas aku pasti senang. Itu udah buat dia senang sebenarnya, bukan nyiksa dia. Nyiksa itu ketika antum ter-attach dengan materi, baik antum miskin, baik antum kaya. Sedangkan nikmat itu kalau antum tidak attach dengan materi, baik antum miskin, baik antum kaya. Maka orang kaya bisa bahagia nggak? Bisa, kalau dia nggak ter-attach dengan materi itu. Antum bisa nggak sengsara kalau miskin? Bisa, kalau antum ter-attach dengan materi itu. Dia udah dapat, padahal dia juga sama aku. Kita lulus sama, kita kerja sama, kita semua sama. Kenapa dia dapat aku nggak? Stres, gara-gara dia miskin tapi sempit hidupnya. Kenapa sempit hidupnya? Karena hatinya dia nggak merdeka.